muncrat. Muncrat. Gila. Bela-belain. Ini bukan begaya-begayaan, Don. Emang kita ini lagi memandang matahari, Don. Kita lagi tanning, Bang. Ini lagi apa? Lagi tanning. lagi. Iya. Gua kan kayak gua agak-agak putih. Kacamata lu mana? Bukannya pakai dari mobil gua tadi? Enggak, gua kaca nako. Mas Slamet, nanti siapin aqua ya. Gua main jam 6. Nah, tenang aja nanti. Gua bikin ini dulu bentar video ya. Nanti dulu. Nanti gampang. Ya. Oke, Bang. Ya. Nih H-1 sebelum gue berangkat ke Semarang. Luar biasa emang job lu ya. Bukan jobnya, emang ini kan dipersiapkan berbulan-bulan sebetulnya. Benar. Dan kita bagi ngapa? Mau dibagi kan Babang kan lo bonus udah keluar. Yeay, dia udah keluar. bonus apaan? FWI. Oh, FWI. Itu mah. Bonus. Tapi besok dibagiinnya. Ya lu pergi, Don. Udah deh, buat gua aja dah. Bang. Tapi dikit ya. Tapi jilat dikit ya. Gila lah. Oke. Lanjut. Kenapa kita ngonten? Karena udah lama juga nggak ngonten. Iya. Terus juga ada berita yang sangat mengejutkan dari pagi. Apa itu? Yang Persija minta dibikin lagi tuh tim futsalnya? Oh enggak. Emang rame itu Persija? Lo rame, ada yang mention ke gue juga tuh, ada yang WA DM gue juga. Oh, kalau gue sih emang sih mention ke gue, cuman kan ya udahlah, buat gue itu masa lalu. Suka dan dukanya tuh ada, tapi kan gimana juga itu awal gue memulai ya Bang sebagai pelatih profesional di Liga Pro, dan itu banyak kenangannya gitu. Buat gue sih happy aja. Tapi yang nggak happy mungkin masyarakat futsal Indonesia, karena akhirnya kita batal menjadi tuan rumah. Itu dia. Itu kan kita bahas nanti. Betul. Karena padahal tuh rencananya mau pakai yang gedung baru, Don ya. Iya kan? Yang gedung serbaguna itu kan ya? Arena itu ya? Ya. Aduh, ya itu kan ada dua opsi. Tadinya kan kalau nggak itu di apa? Istora Senayan. Istora Senayan. Ini ada sebelum kita bahas itu, karena gue tahu itu yang paling tunggu-tunggu netizen. Netizen bertanya alasannya apa? Iya. Kita tahan dulu. Kita ngebahas soal perpindahan dulu aja. Ini kayak timnas U17 mau latihan, Don. Itu 17 ya? Kayaknya 17 deh. Mereka berangkat tanggal 16 nih. Oh, ya udah biar aja. Ke Jerman. Oh, ke Jerman dulu ya. Oh, berarti Coach Bima ya? Coach Bima. Kemarin sama gue juga Coach Bima kan. Di acara yang ngomong apa? Nggak ngomong lamtur? Kebetulan dia nggak tahu lamtur. Ayah. Oke, lanjut. Yang pasti ada beberapa hal yang mau dibahas mengenai terutama pemain-pemain yang pindah. Kita ini sambil ngelihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi gue ngeliat handphone tuh berarti gue lagi lihat datanya lah ya. Tapi jangan nyinyir kalau kita pegang HP itu, karena kita perlu lihat data, perlu lihat macam-macam ya. Kalau abang kerja, perlu lihat ada orderan sepatu fit, terus lihat ada job-job yang masuk. Oke, Hector Suto berpisah. Itu dia. Juga si yang Spanyol itu lagi yang pelatih fisiknya juga bisa. Suso juga kan? Ya Suso udah duluan. Tapi emang Suso nggak terlalu diharapin karena emang dia nggak bisa perform setelah menggantikan Suto. Kalau gue bilang kayaknya mendingan dia di situ buat menuhin bangku cadangan aja. Tapi makanin jeruk dia di bangku cadangan. Nggak ada manfaat. Mungkin ada ya. Buat temen ngobrol bahasa Spanyol. Oke. Emang kita kampret kita nih. Emang kita itu kampret emang. Ya udahlah. Oke, terus BBS juga resmi berpisah sama Pendekar. Iya. Ada. Dan kemarin Tarkam dia ke ini ya, ke Brunei ya, Tarkam ya. Jadi ada salah satu klub Singapura namanya tuh Kampung Bangkok. Itu berangkat ke Brunei, tapi memang akan menjadi peserta Liga Brunei musim selanjutnya. Betul. Nah tadi malam persis gue di Senayan juga ketemuan sama temen gue dari Almeres, klub yang ikut Trofeo tersebut. Itu kebetulan dia jatuhnya CEO atau presidennya lah. Nah dia tuh cerita kalau BBS ke Kampung Bangkok. Iya, itu sudah kelihatan lah ya. Jadi akan main di Liga Brunei. Betul. BBS akan bermain di Liga Brunei, menyusul BW. Tadinya gue pikir dia akan main di timnya BW itu, tapi ternyata mungkin ikut di Kampung Bangkok ya. Dan ternyata yang waktu itu yang Pendekar uji coba di sana kan. Dan ternyata Kampung Bangkok itu tim di Brunei itu ada pemain asing timnya BW itu orang Iran, tapi bukan pemain tim nasional. Dan harganya murah ternyata. Dan di sana boleh Don ya standarnya ya, bukan pemain timnas bisa main di ini ya. Boleh. Di Indonesia juga nggak bisa dong. Nggak bisa kan? Harus mantan pemain atau pernah membela timnas atau pemain timnas. Ex timnas atau pemain timnas. Dan emang kan gue pernah bilang mungkin gue sempat ditawarin untuk inilah ya, ditanya-tanya lah. Gitu, ditanya-tanya lah berapa sih kalau misalnya ini segala macam gitu. Cuman kayaknya emang di sana harganya masih murah sih gitu. Masih murah ya. Maksudnya masih harga pasar ya. Masih mereka belum menjadikan ini sebagai sebuah industri. Jadi
harga pemain pun untuk pemain asing aja itu rata-rata pemain lokal Indonesia yang di klub-klub mediocre. Oke. Gitu. Kurang lebih ya. Ini gue infonya dari teman gue sendiri. Dan gue melihat juga kayaknya kalau berkarir ke sana, cuman enak bang, di sana tuh serba gratis, listrik gratis, apa-apa gratis, jalan tol gratis, segala macam. Tapi cewek nggak gratis kan? Di sana nggak boleh bang, nggak boleh main cewek. Nggak boleh kalau ketahuan. Tapi bener bang, di sana bahaya. Kalau misalnya rajam langsung. dirajam bisa. Nah, dirajam. gitu. Dipotong loh. Terus tim nasional. Selamat buat tim nasional kita. Siapa? Senior dan juga sepak bola dulu. Oh, sepak bola. Sedikit intermezzo ya. Lolos untuk kualifikasi Asia. Ya, hidup yang STY. udah 3. Hidup STY. Jadi yang mengangkat rumor-rumor ada yang grup WhatsApp anti STY adalah bapak ini. Jadi sebetulnya dia adminnya. Akhirnya mungkin semua agak sedikit terdiam untuk sesaat ya Ron ya. Betul. Terutama para sesepuh, yaitu siapa tuh? Bung-bung. Mereka lah pokoknya gitu. Nah, terus kalau buat transfer pemain mungkin nggak terlalu banyak yang heboh lah. Signifikan ya. Belum terlalu heboh. Tapi yang pasti ada hal. Iksan udah kita bahas ya? Iksan juga pindah ke Favage belum kita bahas. Belum kita bahas ya. Iksan pindah ke Favage dan Favage kayaknya ngumpulin temen kalau gue bilang, tapi teman-teman yang berkualitas tentunya, karena pemain-pemain senior merapat ke sana kan. Iya. Apip bukan pemain senior tapi ya kita tahu bahwa kedekatan Apip dengan Irfan Maulana dan pemain-pemain lain juga sangat oke gitu. Jadi gue melihatnya Favage datengin pelatih Coach Pattaya ini nggak terlepas dari campur tangan Imane Thailand nih, nih aparel Thailand. Berarti coach sayang sekarang udah fokus ke timnas ya? Ya, gua tuh sepertinya kalau gitu jajaran para pelatih juga mungkin Coach Osman juga pasti akan berpindah kali ya. Kalau misalnya kayaknya masih di situ kayaknya. Masih situ ya? Kayaknya masih di situ. Siapa tahu mungkin coach ini yang Thailand bawa gerbongnya kan? Dari Thailand seperti kayak coach-coach yang ada di coach Thai yang ada di BTS kan? Enggak. Kan kalau Hami aja nggak bawa gerbong. Kalau Thailand tuh nggak terlalu bawa gerbong ya bang. Tapi kadang-kadang kan mungkin kan juga karena menyesuaikan dengan kebutuhan ini juga Don. Finansial yang ada. Tapi kalau Favage mah finansial nggak ada masalah harusnya. Iya. Terus teman kita Hami di Malaysia juga udah mulai TC. Tapi agak berat ya dia. Lawannya Uzbekistan. Iya. Lawan siapa lagi? Jadi kalau gue bilang tuh agak berat lah kalau Hami lah di sana. Tapi kita tahu lah dia hebat lah ya, bisa aja ngebangun dengan sangat baik timnas futsal Malaysianya. Betul. Seperti yang dilakukan untuk Indonesia ya. Ya betul di Black Steel dan itu kan bener kan timnas U17 tuh? Iya. Tuh mereka latihan tuh. Ya biar aja. Mau kita putar ke sana? Nggak usah repot guenya. Kabelnya nyangkut. Timnas karena bis nggak bisa masuk Don, mereka jalan kaki Don. Ya mendingan nggak usah bis nggak masuk lah, main di sana aja dari Coach hotel. Bima. Ya iyalah. Iya nanti saya di situ ya, ntar saya bantu latihan. Kasih ini bang, transisi. Oke bang, ada berita yang mengejutkan tadi Pak. Nah itu dia. Tiba-tiba tang ting. Anak gue lagi main. Anak lo kenapa? Enggak, tiba-tiba ada. Anak lo kasih laporan kan, kalau yang namanya host Indonesia dicabut ya kan? Ya pokoknya kaget lah. Terus ada yang bertanya, bang, ini alasannya apa bang? Lah, gue hebat banget. Sampai tadi kita sempat ngomong Don, gue penasaran Don. Lu bilang kan gue nanya nih sama Don Sol nih, Don kira-kira lu dapat informasi nggak Don tentang dibatalkan Indonesia? Gue tanya sama dia nih asli nih, dia bilang gini, kenapa sih Don kok dibatalin? Dia kan biasanya kan orang yang juga lumayan cepat ya dapat informasi. Ya. Gini, apalagi bang kalau bukan masalah duit, segitu kurangnya apa duit kita untuk menyelenggarakan jadi penyelenggara Don kan? Ya Pak Ate mas urusan duit mah gampang harusnya Don. Iya Pak Ate gampang. Oh, jadi apa nih? Lu jangan membakar sumbu kalau tidak ada ininya lu. Nah, enggak gini. Banyak banyak yang nanya juga kan. Sampai yang lucu tuh Alwi. Alwi sampai DM Don. Gue tahu dia mau nanya apa, langsung gue telepon aja. Ya gue bilang, "Bentar Wi, apa? Gue sih belum tahu." "Ya, lu belum tahu ngapain nelpon?" Pasti tapi ya gue yakin lu tahu lebih awal lah kata dia gitu kan. Ya, terus gue nginget nih. Oh iya, sekitar 2 minggu sebelumnya, gue tuh ada teman lah, ada teman tiba-tiba bilang, nih kira-kira bisa cariin sponsor nggak? Iya. Buat acara ini nih, gitu deh, apa timnas gitu kan? Gue penasaran kan, gue buka lah tuh filenya kan,
Gue buka filenya ya nggak taunya timnas yang untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumah kualifikasi Piala Asia gitu kan. Nah, ini sih masih ada filenya nih, makanya masih gue simpen. Tuh, ada kan dia buktinya kan. Jadi kalau lamtur itu ya, lamtur tuh lu jangan meremehkan lamtur. Jadi segala gosip di sini ada gitu ya. Sebetulnya sponsorshipnya itu pertama minta akomodasi. Itu ya kurang lebih hotel yang ada di sekitar Senayan lah ya. Senayan, biar dekat ke venue. Untuk 4 tim, satu tim itu kurang lebih 20 orang. Terus perangkat AFC Ya. kurang lebih 16 orang, gitu kan. Itu total aja tuh 80 tambah 16 tuh sekitar hampir 100 lah ya, 96. Belum lagi panitia lokal. Belum panitia lokal lah ya, 96 untuk di hotel sekitar Senayan yang Notabene notabene kelasnya bintang-bintang ya juara. betul, itu lumayan lah sosol lah ya. Iya. Terus sewa venue yang paling mungkin mahal nih gue bilang. Kenapa? Tadi kan lu sempat bilang tuh kan antara dua kan Indonesia. Ini kita lagi menghadap Arena. ini gornya nih. Indonesia Arena tuh kita Indonesia dipanggil. Arena. Terus sama di samping sana ada Istora Senayan. Istora Senayan. Istora Senayan sebelum direnovasi aja nih GBK itu 350 juta bang per hari. Apalagi sekarang udah direnovasi. Apalagi sekarang udah direnovasi. Kemungkinan kemarin tuh waktu Indonesia Open karena gue kenal IO-nya itu nyentuh angka 700 jutaan Wow. per hari. 700 juta per hari. Luar biasa. Nah itu kalau cuma eventnya pertandingan doang. Ternyata eventnya itu harus dari tanggal 2 Oktober. Wow. Yaitu ada loading preparation, friendly match, latihan di nasional, uji coba grup, bla Itu bla harusnya bla. di bulan apa sih, Don? Oktober. Oktober ini. Iya. Tapi kalau gue sih gini Don ya, kalau lu kan itu Don, ini versi gue nih ya, ya itu menurut lu kan begitu informasi yang lu dapat. Kalau gue mungkin agak sedikit gue belok-belokin nih, ini lebih kepada Menyelamatkan. ya, lu antagonis, gue protagonis lah. Kagak. Ya, siapa tau kan, akhirnya lu di blacklist, gue kagak kan gitu Don. Loh, kalau gue mah udah black kan. Oh, lu udah black. Tinggal dikasih list. Oke, kalau kasih suka cuma dong. Enggak Don, masuk lagi Don. Masukin. Ini kan Don, kita kan lagi masuk di masa-masa ini juga ya, apa istilahnya politik lah ya, kancah politik yang luar biasa, ya kan ya. Ini bagus nih buat buat kendaraan politik. Ya mungkin juga ya selain buat kendaraan politik juga bagus, tapi juga mungkin dana yang memang harusnya untuk dipakai kepada untuk kampanye politik mungkin lebih baik ke sana daripada menyelenggarakan ya Itu event keren ini. bang, Bener apalagi nggak? kalau misal di banner bawahnya ada foto capres. Ya juga sih Don, tapi ya itulah. Ya udah, kalau gue pokoknya berusaha untuk supaya tidak semua pandangan itu ternyata memang buruk ya adanya ya. Jadi mudah-mudahan ya. Minimal gini lah, minimal kan netizen bertanya-tanya. Maksud gue gini, ada nggak sih menurut lo kewajiban untuk menjelaskan? Maksud Harusnya gue dong. gini, karena gini ya, ini kan gue kan ngelempar yang lo bilang nih, ngelempar sumbu pendek lah gitu Iya. kan. Karena apa yang gue rasa, bukan gue rasa, apa yang gue dapatin kan, informasi. Maksud gue gini, gue 2 minggu sebelumnya loh, sebelum ada pembatalan ini 2 minggu itu gue dikasih, nih bisa nggak lo bantu Cariin cariin investor gitu. Jadi investor. Nah kalau gue hitung-hitung ya dengan kebutuhan yang ada, Berapa? bahkan tuh catatannya Istora harus renovasi, VIP lounge, dressing room, lebar lapangan juga harus renovasi, bisa 4 sampai M apa T? M lah. M Oh ya? masa T? Oh siapa tahu T kan? Mau Siapa nyapres tahu T. Sampai 4 M ya? Empat ya, karena lapangan aja kalau kali 10 hari aja, ya lumayan. Lumayan ya. Lumayan lah itu. Tapi ya ini harus dirasakan juga oleh para pencinta futsal lah ya. Sebelumnya kan sepak bola ya, di mana juga Piala Dunia U20 gagal ya kan. Sekarang ditambah lagi dengan tim nasional futsal Indonesia juga nggak bisa sebagai tuan rumah, ya segala risiko memang harus kita tanggung ya. Ya paling tidak mau main dimanapun itu timnas kita harus siap aja. Ya nggak Don? Ya kalau gue bilang sih sebenarnya gini, masalahnya sih timnas sih gue yakin mau main di mana aja, mau di kandang Brazil sekalipun sih gue yakin tetap kuat ya, tetap siap gitu. Terus siapa sih kan akhirnya kan berpindah ke Arab Saudi. Ini kan juga agak sedikit apa ya, bisa dibilang ya mau nggak mau kita akan berat nih lawan Arab Saudi. Ya kita di situ kan ada Afghanistan, Arab Saudi dan juga Makau. Tadinya kan kalau lawan Arab Saudi di Indonesia ya peluang kita jauh lebih besar lah dengan dukungan supporter yang sangat luar biasa pasti. Tapi di satu sisi sekarang di Arab Saudi, walaupun menurut gua Arab Saudi juga nggak bakal rame-rame banget yang nonton gitu. Cuma ya kita pasti bukan bermain di depan supporter kita sendiri. Cuma kalau gua secara kekuatan gua nggak ada masalah.
gue cuma ini sih ya, gue cuma ngelihatnya netizen ini butuh Hiburan. bukan hiburan, butuh jawaban. Oh, betul jawaban ketika Kenapa ini batal? dibatalkan. Iya kan kayak waktu di apa? Yang waktu Indonesia batal jadi tuan rumah U20 kan simpang siur juga tuh. Terkait dengan sepak bola ada yang bilang oh gara-gara Israel lah, gara-gara Ganjar lah, kepada gara-gara politik ya? Koster lah, gara-gara Lebih ke politik. iya gitu kan. Jadi digoreng gitu. Nah, kalau sekarang kan kita ngelempar aja nih, Mas gua apa yang terjadi gua rasakan yang kemarin gua dapet satu file. Tapi tapi itu bener Don ya. Lucu juga Don ya. Mau lihat nggak? Nanti aja lu WA gua. Don, tapi lucu juga Don ya. Ketika pada saat semua penunjukan Indonesia itu kan pasti kan ada permintaan ya. Permintaan dari Indonesia. Betul. Atas kesiapan mereka, kesanggupan Betul. juga dari kita Nggak untuk mungkin disuruh. menjadi penyelenggara. Betul, Iya kan? nggak Karena mungkin banyak negara pasti yang minta Don Pasti. jadi host ya kan. Dan ini tergantung kesiapan. Nah, memang agak sedikit membingungkan juga ketika memang kita sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi host dan ini udah tinggal Hamin berapa ya? Udah tinggal bulan depan ya. Iya, Tiba-tiba- persis 1 bulan Iya, sebelumnya. tiba-tiba dibatalkan. Saya pikir kan ini kan Kurang dari 1 bulan malah. kalau dari 3 1 minggu, bulan. 3 minggu. Iya, ini pertanyaan yang sangat besar sih. Ya itu sih hak dari federasi juga untuk menjelaskan kepada netizen sebenarnya ya. Ya mau jelasin mau kagak jelasin sih, atau enggak tapi itu- setahu gue sih kayak nggak bakal dijelasin. Iya, Mereka kan lebih suka nyimpen ya. gitu ya. Jadi kan Lamtur jadi rame karena Lamtur jadi apa ya, jadi acuan orang ngedengerin padahal Iya. belum tentu yang semua kita omongin juga kejadian benar gitu. Cuma kalau bisa ditanya apakah Donzol berdasarkan fakta, ya ada buktinya gitu bahwasanya ada sponsorship AFC Futsal nama filenya. Iya. Dan Sudah itu jelas tuh. ada jadwal-jadwalnya persis tanggal 7 Oktober 2023 hari Sabtu mulai 9 dan 11 gitu. Dan itu ya kurang lebih seperti itulah. Dan itu perencanaan hotel-hotelnya Gua awalnya pun dimulai ya. Awalnya pun gue nanya nih kenapa ya? Terus sampai akhirnya gue inget bahwa gue pernah mendapatkan itu gitu dan gue cek lagi WhatsApp gue scroll, oh iya Ternyata bener. benar, ya. Dan ini angkanya lumayan gede, Iya. hitungannya MM-an untuk jadi tuan rumah. Karena venue-nya sempat mahal bang, maksudnya sempat gede. Kabarnya sempat mau dilempar ke kota lain. Bukan Tapi di Jakarta ya. kayaknya AFC-nya nggak Setuju. Dia maunya di Jakarta gitu. Kabarnya tuh Semarang. Oh, Semarang. Kabarnya. Jatidiri ya. Jatidiri karena kan itu kan juga kan venue-nya sangat luas, Iya, sangat oke. Besok kan gue kan juga kan Jatidiri juga. Iya. Nah tapi memang AFC-nya kayaknya nggak berkenan. Iya. Karena sebenarnya kita kan pernah menggelar AFF di Jogja, gitu kan. Terus Dulu kalau yang tahunnya gue kualifikasi AFC di tenis indoor. Tenis indoor, walaupun itu kurang ya bang Zamannya panjangnya gua. ya. Iya. Lawan Australia kalau nggak salah Lawan ya. Australia ya. Lawan Australia di sana. Jadi ya gue lihatnya sih itu sih. Maksudnya ya hak federasi sih mau menjelaskan atau kagak. Tapi ya kita kan sebagai media terlantur. Jadi ya nggak tahu ya, gue juga bingung ya Don, kenapa ya setiap ada kayak begini pasti ya dia namanya di Instagram di mana juga pasti aja ada yang nge-mention, nge-tag, minta kita ngebahas gitu loh Don. Ya. Pengen banget kita. Emang nggak ada lagi yang berani bahas-bahas kayak gitu ya. Pengen banget kayaknya kita dimusuhin. Ya, lu pada jahat lo. Kita dorong-dorong biar dimusuhin. Aduh, lu pada jahat lo. Tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya bukannya kita juga berharap dimusuhin ya, karena kita juga berbicara secara fakta ya Don ya. Secara fakta juga. Ya setidaknya ada ininya, ada acuannya lah kita ngomong nih nggak cuma ngelempar ini aja lah, ngelempar isu aja. Ya. Tapi kan ya kita kan ngelihat potensi-potensi yang berkembang apa. Betul. Walaupun tetap ya kalau buat timnasnya kita buset dah 1000% kita support. Ya belum ada naturalisasi kita support kok. Betul. Apalagi ada naturalisasi kita pasti support banget. Iya. Naturalisasi siapa bang? Albagir dibilang naturalisasi. Jadi buat kalian semua ya ini tetap aja harus dukung timnas Indonesia ya, pemain pun dimanapun juga. Buat main-main juga timnas juga, saya pikir juga ini ya hal kecil lah. Tetap semangat tuh bisa tetap main di. Cuman gue tadi pengen nonton bang. Sama. Pengen Lamtur live. Ya kita berangkat lah. Ke Arab, lo mau umroh? Ayo nggak apa-apa. Ayo bang. Sponsor Lamtur live from Arab Saudi. Wih gila ngeri sih itu bang. Rigo Diki sama Donzol nih. Sponsorship AFC. Ngeri nih. Ngeri. Data-datanya. Widih. Udahlah apaan sih lebay banget. Ini ngeri Don. Indonesia, Saudi, Afghanistan, Makau. Tapi ini bisa lolos Indonesia nih. Lolos lah. Sejelek-jeleknya runner up. Saya percaya lolos. Gue malah percaya tetap juara grup. Tapi ya
ini ya serunya di Indonesia tuh gitu ya. Ada aja riak-riaknya ya. Arab Saudi susah Don lawannya Don. Kakinya 3. Ya. Dia tuh Andrew Plaza, mantan pelatih Barcelona. Jadi ya udah apa, kalau gue melihat sih kita tetap lolos, mau itu juara grup atau runner up. Tapi gue nggak tahu ya, kalau runner up ntar kita ada di pot berapa ya pada saat undian ya gitu kan. Iya, berat juga nanti. Itu kan ngaruh juga ya. Betul. Takutnya kita nanti ada di grup yang notabene akhirnya berpeluang untuk ketemu Iran, Jepang yang notabene tiga itu. Uzbekistan masih aman ya, tuan rumah kan Uzbekistan kan. Tuan rumah ya? Tuan rumah ya. Jadi aman lah harusnya. Iya. Gitu. Dan mudah-mudahan lah kita bisa ke sana ya. Amin. Lo ada lagi nggak Bang berita-berita? Kayaknya nggak ada, cukup itu aja. Ya. Kayak kemarin. Oh dari lo sendiri? Apa? Ya. Mengenai kegagalan timnas jadi tuan rumah. Ya saya pikir tadi udah saya katakan juga Don ya, terlepas dari apapun itu permasalahannya pasti yang tahu cuma federasi dan ASC ya. Dan menurut saya sih ya ini diambil hikmahnya aja. Kalau kita nggak bisa jadi tuan rumah mau diapain lagi? Nggak bisa dipaksa juga. Makanya saya bilang tetap aja bersemangat buat para pemain, mau main dimanapun juga harus memberikan yang terbaik dan semoga bisa dapat prestasi yang terbaik. Apalagi sekarang juga ini menjadi satu penilaian awal tentunya ya bagi pelatih ya. Ya, karena kita tahu ya Sorato juga ini kan pertama kali pegang timnas Indonesia, kultur yang berbeda ya kan. Tapi saya pikir ya secara CV-nya yang sangat luar biasa ya saya percayalah dan yakinlah seperti kayak STY lah, dari awal juga orang juga mungkin agak meragukan STY dan sekarang kita lihat hasilnya sangat signifikan. Ya ini juga mungkin kepada Sorato juga yang sudah menerima tongkat estafet dari zamannya Kensuke, terus zamannya si Hasan Zadeh, sekarang ke Sorato. Saya pikir ini kan sangat berbeda ya. Betul. Dari Asia, terus sekarang ke Eropa. Amerika Latin, sorry Brazil ya. Kok jadi Eropa? Karena dia banyak megang tim Eropa juga ya? Ya enggak, karena lu duduk samping orang Eropa. Orang Eropa, bener kan, rambutnya bule. Ya, pokoknya tetap dukunglah timnas Indonesia. Saya percaya dan yakin untuk semua pemain bisa memberikan yang terbaik, dan untuk federasi mungkin juga jadi pelajaran juga nantinya ke depan. Mudah-mudahan kalau memang sudah menyatakan siap untuk menjadi host menjadi tuan rumah, ya mudah-mudahan tidak gagal lagi lah. Betul. Ya kan, jadi mungkin juga buat para pencinta futsal juga mungkin ini saat yang tepat ya, momen yang tepat untuk bisa menikmati. Banyak yang pengen nonton langsung. Betul. bawa anak, bawa keluarga segala macam. Apalagi kalau di Indonesia Arena, tapi kayaknya Istora aja mahal apa. Kemarin gue berpikir gini Don, pada saat yang lagi FIBA itu gue pikirnya pengen nonton nih, entar aja deh. Top futsal juga rencananya mau di sini kan. Berharap nanti futsal aja. Nggak taunya kalau nggak jadi ya gue lihat lu ya, ada fotonya di situ. Gue kagak jadi, gagal dia masuk ke Indonesia Arena, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada next time-nya lah. Siapa tahu nanti kita berdua yang ada di situ dan sebagai pelatih dan anjir. Mungkin karena ketua umum PSSI-nya itu beda ini kali. Beda koalisi. Beda keluarga. Ya, kalau gitu gue nggak bisa ngomong lagi ya. Ya bisa dong. Bisa. Ngomong lah dikit. Bisa. Ya inilah, kalau udah masuk masa-masa ya inilah politik ya, apapun ini bisa. Karena gue pikir kalau misalnya dinamis semuanya. Satu koalisi itu pasti bisa dibantu lah. Kan itu kan membawa nama Indonesia, Bang. Benar. Setidaknya BUMN bisa lah harusnya. Betul. Pak Erik, tolonglah Pak Erik. Maksudnya ya walaupun mungkin Pak HT bukan satu koalisi gitu. Jadi harus dibantu gitu. Ya dibantu buat Indonesia, futsalnya keren loh Pak Erik. Benar. Masih sangat mungkin kita di futsal lolos Piala Dunia. Itu sepak bola mungkin. Tapi ya mungkinnya segini, kalau futsal segini gitu. Ya nggak Bang? Betul. Iya betul aja. Duit don. Enggak, itu ditinggalin. Lu baca aja lu PA lu. Gue dikit aja tipis aja gue bisa ngeliat. Kali ini kan ini Don, kan cahayanya kan backlight, lu bisa kebaca juga, mata lu canggih ya. Ya iya dong, gue kan ini aja file sponsorship yang gue tahu. Ya udah Don, buat lu besok selamat bertugas. Siap di Semarang ya. Mudah-mudahan eventnya semakin sukses dan lu semakin lancar rezekinya. Amin. Lu juga Bang. Kita ketemu lagi nanti berarti minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Tapi setelah itu lu cabut lagi ya. Cabut lagi Surabaya. Pokoknya sukses Don. Sama lu dan juga semoga di waktu-waktu yang agak sedikit longgaran begini kita bisa tetap konten. Tetap dong, karena wajib memang cukup banyak juga ya orang-orang yang berharap kita bisa memberikan insight ya. Betul. Buat para pencinta futsal, karena mungkin minim sekali Don. Mungkin yang berani untuk speak up kayak kita. Tapi ya terus terang ya kita juga speak up juga bukan speak up yang memang mayoritas asal-asalan untuk membuat
gaduh ya, Iya. gaduh netizen dan juga perfusalan, tapi kita speak up dengan sesuai dengan data dan juga apa yang menjadi alasan kita mengangkat sesuatu inilah. Ya kalau nggak mau sesuatu hal. gaduh klarifikasi aja. Iya, itu aja. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenarta Barat Dan Don Kutsonsol ya, kita nanti ketemu lagi di lamtur selanjutnya. Gue Doni Zola. dan gue Fan Abis Barat. Bam! Trot!